Salam, jumpa lagi dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami akan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan yang ingin saya sampaikan pada saat ini dengan judul Tak Mau Mengakui Kelemahan. Ayatnya saya ambil di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 bagian B. Di sana dikatakan, itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Saudara-saudaraku, tak ada manusia yang sempurna. Artinya, semua manusia pasti mempunyai kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Tapi tidak semua orang mau mengakuinya. Bahkan mereka merasa diri paling baik, paling benar, paling suci, paling pintar, dan paling baik di antara orang lain. Dan orang seperti itu tanpa menunggu waktu, langsung mereka mengkritik atau menghakimi, bahkan merendahkan, juga mengolok-olok orang lain. Coba kita baca dalam Matius 7 ayat 3. Apa dikatakan di sana? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Itulah orang yang tidak mau mengakui kelemahannya. Mereka melihat selumbar di mata saudaranya, tetapi tidak melihat balok yang ada di dalam matanya. Saudara-saudaraku, sedikit orang yang punya kebesaran hati untuk mengakui kelemahan dan berani berkata jujur kepada Tuhan bahwa ia banyak sekali memiliki kekurangan. Di mata dunia, menunjukkan sisi kekurangan, kelemahan, atau keterbatasan adalah tindakan yang bodoh. Tetapi di dalam kehidupan kerohanian, saat kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, itu adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saat itulah Tuhan akan menggerakkan tangannya untuk turut campur dan melimpahkan kekuatan kepada kita. Karena itu, Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, apa dikatakan di sana? Untuk itulah Tuhan mengizinkan masalah, pencobaan, penderitaan, kesulitan, kegagalan kita alami, supaya kita menyadari akan kekuatan kita yang terbatas, sehingga kita mau belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan, dan tidak lagi kita akan menyombongkan diri kita. Rasul Paulus juga menyimpulkan bahwa Tuhan izinkan dia alami rasa sakit dengan tujuan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Rasul Paulus mampu menyikapi kelemahan dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak mengasihi diri sendiri,
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ditulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9, seperti apa yang dikatakan ayat di atas tadi. Saudara, dengan kelemahan yang ada di kita, ajar untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Marilah mulai saat ini kita menyadari akan kelemahan dan kekurangan kita, sehingga kita hidup belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.